Halo guys, di video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang cara meremote control real device. Di sini kita lihat ada kabel, ada laptop, ada komputer, dan ada switch. Di sini kita lihat pada bagian switch ada port ya, ini dan juga ini. Port ini fungsinya untuk interface, misalkan kita untuk mencolokkan sebuah laptop atau PC untuk menghubungkan ke sebuah access point atau jaringan LAN. Nah, ini kita lihat ada sebuah port konsol. Kalian kita baca di sini ya, nomor 3 port konsol. Nah, port konsol ini akan mengumpan kabel yang bagian ini di sini, dan si kabel yang bagian ini akan menghubungkan ke si laptop atau ke si PC. Nah, begitu. Sekarang saya akan mencontohkan di Cisco. Pertama-tama kita pergi ke menu bagian switch, pilih switch, lalu tambahkan, dan yang kedua pilih end device dan pilih PC. Yang ketiga kita memilih kabel. Nah, untuk si remote device ini jenis kabelnya berbeda ya. Yang untuk konfigurasi itu menggunakan strike, dan untuk remote device itu menggunakan kabel biru yang bernama konsol. Kita tambahkan, pencet terlebih dahulu si switch dan letakkan di port konsol. Nah, ini lalu klik pada bagian PC, klik pada bagian RS232. Nah, itu untuk membuka konfigurasi remote-nya ada dua cara. Yang pertama pada bagian C, kita klik masuk ke bagian CLI. Nah, ini. Dan yang kedua ada di bagian PC, kita klik PC, pergi ke menu desktop, lalu klik terminal. Nah, di sini kalian langsung pencet saja OK. Nah, di sini. Untuk teman-teman yang CLI atau command lainnya itu kecil, kita bisa pergi ke menu bagian option, klik preference, klik font, lalu bagian dialog CLI nya kita besarkan menjadi misalnya 14. Nah, klik apply. Lalu kita masuk lagi ke bagian desktop dan terminal. Oke. Nah, di sini akan menjadi besar. Oke, di sini kita akan belajar perintah dasar Cisco. Pertama-tama kita hapus dulu ini. Nah, terus kita akan menambahkan switch. Masuk ke bagian CLI pada switch. Nah, di sini kita lihat pada bagian command switch ini ada yang namanya lebih besar. Apa itu lebih besar? Itu disebut dengan user. Nah, kita coba ketikkan tanda tanya melihat perintah. Kita bisa melihat perintah-perintah pada bagian user, cuma ada sedikit ya. Nah, yang kedua kita masuk ke bagian mode switch. Caranya bagaimana? Kita ketikkan enable dan klik enter. Nah, switch akan berubah menjadi
bentuk pagar ini namanya privilege. Nah, kita ketikkan tanya lagi. Di sini komensnya menambah ya, menjadi banyak dan ada bacaan. More-nya juga. Untuk more itu kita bisa klik enter. Nah, di sini akan menambah menjadi 1 dan kita mengetik nanti. Nah, itu akan memunculkan semua komennya. Sekarang ada satu mode lagi pada switch ini, yaitu mode global configuration. Cara untuk memasuki global configuration adalah tekan T enter. Nah, di sini ada bacaan tambahan yaitu config. Config itu untuk konfigurasi. Kita akan melakukan konfigurasi pada switch ini misalkan. Nah, setelah itu kita coba lihat pada bagian perintahnya. Nah, di sini akan bertambah banyak lagi pada bagian si global configuration ini, dan kita klik spasi. Nah, di sini kita lihat ada bagian ini, ada banyak yang bisa dilakukan pada mode global configuration. Nah, cara untuk logoutnya kita exit dan klik enter. Nah, di sini kita kembali ke menu privilege, kita klikkan juga enter. Nah, di sini akan mereset ya, kita menjadi usernya lagi. Sekarang kita akan menambahkan password pada switch. Fungsi menambahkan password pada switch itu adalah agar lebih aman kalau tidak terkena hack. Nah, kita akan contohkan. Pertama-tama kita tambahkan dulu si switchnya, lalu kita klik pada bagian switch, pergi ke CLI. Nah, setelah itu kita harus memasuki dulu mode global configuration. Caranya enable, enter, lalu on. Nah, setelah teman-teman memasuki mode global configuration, teman-teman ketikkan komen seperti enable password, lalu kalian bebas tambahkan password misalkan 123, nah ketikkan enter. Nah, itu contoh berhasil. Lalu kita logout exit dengan cara exit, lalu ketikkan exit lagi. Nah, di sini kita kembali menjadi user, lalu kita tekan enable lagi. Nah, di sini yang membedakan adalah dia menanyakan dulu password. Kita akan masukkan password 123. Kenapa password yang kita ketikkan itu tidak muncul? Itu memang dari sananya ya. Lalu kita ketikkan enter. Nah, di sini kita masuki mode privilege. Di mode privilege ini kita ketikkan history. Caranya sauran, lalu klik enter. Nah, ini ada keanehan ya. Di enable password ini dia tetap diketahui, jadi dia tidak aman. Agar lebih aman, ada satu penambahan password lagi. Untuk kalian yang
ingin lebih aman, kita pergi dulu menuju global configuration. Kita ketikkan pada bagian ini enable secret, bukan password. Nah, kita contohkan Cisco, lalu klik enter, lalu kita exit, nah di sini kita tekan Cisco. Setelah itu coba kita cek dengan sauran. Nah, di sini pada enable secret password itu akan tidak terlihat. Pada bagian enable password itu bisa dilihat. Nah, ada caranya agar dia kena sensor istilahnya. Kita ke konfig lagi. Nah, kita ketikkan service password. Nah, password encryption, enter. Nah, kita balik lagi, exit, lalu kita sauran. Ini sudah terkena sensor, tapi ada triknya untuk melihat di password ini. Coba kita paste dulu. Coba kita copy dulu. Nah, setelah itu kalian pergi ke Chrome, lalu ketikkan Cisco password. Enter. Nah, bagian ini kita paste. Nah, di sini akan muncul juga passwordnya 123. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan password itu tidak aman nih, saya sarankan untuk menggunakan enable secret agar lebih aman juga. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP address dalam router. Pertama-tama kita tambahkan dulu si routernya pada network device dan pilih router. Lalu kita tambahkan switch dan tambahkan komputer. Di sini ada 2, di sini 1. Nah, lalu kita tambahkan connection kabel, memakai yang automatic. Lalu kita tambahkan facilitator, lalu arahkan ke switch. Kita tambahkan ke switch, arahkan ke sisi, tambahkan juga ke sisi ini dan arahkan ke PC2, dan router arahkan ke PC3. Nah, sebelum itu kita memberikan IP-nya dulu. Untuk RA 0.0 kita berikan IP 192.168.1.254.
Untuk si FA1/0 kita berikan IP 192.168.2.254. Nah, untuk si PC kita berikan IP di blok subnet ini 192.168.1. Oke. Lalu si PC 2 192.168.1.2. PC 3 192.168.2. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi si routernya. Kita klik pada bagian router. Pada video kemarin kita melakukan konfigurasi melalui menu config, lalu kita isi di sini FA0/0 dan FA1/1. Yang asli kita harus melakukan yang namanya command line. Tidak bisa cara seperti ini, yang ini hanya ada pada Cisco. Nah, pertama-tama kita harus memasuki mode global configuration. Caranya sama seperti si switch. Kita klik enable, lalu enter, enter. Nah, kita aktifkan dulu si load FA0/0. Caranya interface FA0/0, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan no shutdown, enter. Nah, lalu klik isi. Nah, dia akan hijau. Lalu kita akan melakukannya pada bagian FA1/0. Caranya sama, kita ketikkan interface FA. Nah, di sini beda, itu 1/0. Lalu klik enter. Nah, ketikkan juga no shutdown, enter. Lalu exit. Dia akan hijau juga, akan hijau. Lalu kita akan menambahkan IP. Caranya di sini kita masuki interface FA0/0 dulu, yang blok subnet ini kiri. Kita enter, lalu ketik IP address, lalu kita tambahkan 192.168.1.254 dan subnet maksnya 255.255.255.0. Enter, lalu exit. Lalu kita masuk ke bagian blok kanan, bagian kanan. Caranya sama, interface FA1/0. Nah, lalu masukkan IP address di blok kedua 192.168.2.254. Lalu subnet asnya 255.255.255.0. Enter, lalu exit. Nah, lalu kita berikan IP pada si komputernya. Caranya sih komputer lalu klik ke desktop dan tambahkan IP configuration. Ini 192.168.1.1. Enter.
start date pastinya 255.255.255.0. Port gateway nya 192.168.1.254. Terus sesi 2 192.168.1.2 modem. Lalu di port gateway ini 192.168.1.254. Nah, sesi 3 kita beri IP 192.168.2.1. Enter. Port gateway nya 192.168.2.254. Sekarang kita coba testing posisi 1 dan posisi 2. Oke, posisi 2 posisi 1. Oke, sekarang kita coba testing berbeda blok, posisi 1 ke posisi 3. Pilot awal-awal emang pilot ya. Lalu kita coba lagi posisi 1 ke posisi 3. Sukses. Lalu posisi 2 ke posisi 3. Sukses. Di 3 ke posisi 1. Sukses. Di 3 ke posisi 2. Sukses. Oke, begitu ya teman-teman untuk konfigurasi router dalam CLI. Sekarang kita bahas perintah N. Apa itu perintah N? Perintah N itu sama seperti perintah exit ya. Kita contohkan langsung. Kita pergi ke router, lalu ke halaman CLI. Nah, di sini langsung saja. Misalnya interface 0.0. Nah, di sini kan kita memasuki mode global configuration interface. Nah, kalau kita menggunakan perintah exit, kita hanya keluar satu atau hanya logout di interface FA nya. Nah, kita contohkan untuk si perintah M. Kita masuk lagi ke interface FA 0.0. Nah, untuk perbedaan N ini kita itu langsung ke mode preferred, tidak ke mode global configuration terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Sekian video dari saya, sampai jumpa pada video selanjutnya.